kasih Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program Sahabat Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Tapi kita hanya melihat 2 ayat saja, yaitu ayat 2 dan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Saudara kasih Tuhan, perhatikan di situ. Kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 8 ini merupakan peristiwa yang hampir sama ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, di mana banyak orang mengikuti Yesus pada waktu itu dengan berbagai macam motivasi. Ada yang datang ingin mendapat satu kesembuhan, ada yang datang dengan berbagai persoalan, ingin penyakit mereka disembuhkan dengan beban ini, beban itu. Mereka semua datang kepada Yesus. Saudara kasih Tuhan, di sini disebutkan di ayat 2, 3 hari mereka itu mengikuti Yesus. Ya, ayat 2 dikatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Ya, sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Ya, rupanya mereka sudah 3 hari mengikuti Yesus. Kita melihat di sini bahwa Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Yesus tahu kondisi mereka. 3 hari mereka meninggalkan pekerjaan mereka, 3 hari mereka meninggalkan keluarga mereka, sehingga timbul rasa belas kasihan di dalam hati Yesus. Bahkan dikatakan hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Saudara kasih Tuhan, saya melihat di sisi lain, ya, Yesus mengajarkan suatu tanggung jawab yang luar biasa. Kenapa? Sebagai seseorang, ya, yang menjadi panutan banyak orang, dan ketika Yesus memberitakan Injil, ketika Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, banyak orang datang kepada dia. Bahkan ini tadi disebutkan 3 hari mereka meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya. Berarti, ya, ketika Yesus berhadapan dengan mereka, dia tahu kondisi mereka yang sesungguhnya. Saudara kasih Tuhan, saya melihat di sini, dan tadi saya katakan Yesus mengajarkan satu tanggung jawab terhadap apa? Terhadap perbuatan, terhadap tingkah laku, terhadap apa yang dilakukannya. Ketika Yesus menyampaikan firman itu, orang banyak datang dengan berbagai macam persoalan. Ya, Yesus mengajarkan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa yang mau kita lihat pada saat ini? Kita mau lihat satu-satu. Bagaimana seorang pribadi yang bertanggung jawab. Hari ini kita belajar masalah pribadi yang bertanggung jawab. Yesus bertanggung jawab terhadap apa yang telah disampaikannya. Yesus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ketika dia menarik perhatian banyak orang, Yesus mau bertanggung jawab terhadap mereka semua. Kita mulai satu persatu. Yang pertama, ciri pribadi yang bertanggung jawab. Di ayat 2 dikatakan, ya, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Perhatikan itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, ya. Berarti di sini tanggung jawab itu didasari oleh hati, mempunyai hati yang bertanggung jawab. Ya, saudara kasih Tuhan, beda dengan orang yang tidak mempunyai hati. Kadang-kadang kita berbicara pada orang lain karena kita mendengar dari orang lain, mendengar dari banyak orang, oh nggak punya hati dia. Ya, ini berbeda dengan Yesus. Yang Yesus ajarkan pada saat ini adalah hati yang tergerak oleh belas kasihan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan itu muncul dari dalam hati. Sesuatu yang dikerjakan dengan sepenuh hati itu beda dengan setengah hati. Saudara kasih Tuhan, misi Allah pun ketika Yesus mengerjakan misi Bapaknya ke dunia ini didasari dengan hati yang penuh kasih. Ya, saudara kasih Tuhan, misi Allah untuk dunia ini melalui Kristus didasari oleh hati Bapa, hati Allah yang penuh belas kasihan terhadap manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Didasari oleh hati yang penuh kasih, hati yang penuh belas kasihan. Ini yang pertama. Pribadi yang bertanggung jawab pasti mempunyai hati untuk mengasihi. Yang kedua, di ayat 6 dikatakan, ya, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tangan
sesudah itu ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang. Saudara kasih Tuhan, ketika Yesus menghadapi 4.000 orang itu, ya, menghadapi banyak orang itu, Yesus berkata kepada muridnya, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Apa tujuannya? Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Rupanya ini hampir sama dengan Matius pasal 6 ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, di situ ketika Yesus menyuruh orang banyak duduk di tanah, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200, bahkan juga ya ada yang lebih. Rupanya ada identifikasi di situ. Dia ingin melihat seberapa banyak orang yang ada. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai sekian kelompok, rupanya bisa dikalkulasi. Jadi kesulitan itu bisa dihitung, bisa dikalkulasi. Akhirnya memahami persoalannya dengan tepat. Dan di sini kita bisa melihat sesungguhnya Yesus mengajarkan seberapa besar persoalan yang kita hadapi, mengidentifikasi, mengetahui seberapa besar yang kita hadapi. Akhirnya jumlah pun diketahui. Akhirnya ayat yang ke-9, mereka itu ada kira-kira 4.000 laki-laki, 4.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Kalau satu keluarga itu ada bapak, ibu, 2 anak, ya, karena 2 anak, berarti 4 kali 4.000, 16.000 orang. Saudara kasih Tuhan. Padahal di situ hanya ada ayat 5 dikatakan hanya ada beberapa roti dan hanya beberapa roti yang ada di situ, ya. Saudara kasih Tuhan, berarti di situ Yesus harus memecahkan persoalan itu hanya beberapa roti dan 4.000 orang itu. Ya, ini teridentifikasi. Saudara kasih Tuhan, pribadi yang bertanggung jawab mampu mengidentifikasi persoalan itu, ya, sehingga benar-benar memahami seberapa besar persoalan yang saya hadapi. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, di ayat yang kelima dikatakan, Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka, 7. Rupanya rotinya ada 7. Saudara kasih Tuhan, kalau tadi di ayat 1 Yesus memanggil murid-muridnya, ya, ayat 1 dikatakan pada waktu itu ada berapa orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak memiliki makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, ya, rupanya ketika orang banyak mengikuti Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus bertanya kepada murid mereka, maksudnya apa? Ya, rupanya Yesus ingin mengajak orang dekatnya itu untuk berkomunikasi. Yesus mengajak murid-muridnya ini berkomunikasi untuk diskusi. Berapa jumlah orang itu? Berapa yang ada padamu? Berapa roti yang ada padamu? Makanya itu disebutkan Yesus bertanya ayat 5. Bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, hanya ada 7. 7. Ya. Kemudian Yesus mengambil tindakan. Ya. Saudara kasih Tuhan, saya melihat di sini setiap pribadi itu mempunyai potensi pemikiran yang berbeda-beda. Murid-murid ini menggunakan logikanya, ya, menggunakan logikanya. Kalau seandainya jumlah sedikit itu untuk 4.000 orang, sudah tidak cukup. Makanya ayat yang keempat dikatakan, mulai ayat ketiga kita melihat, dan jika mereka usul pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan berubah di jalan, sebab mereka ada yang datang dari jauh. Murid-murid itu menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Murid-murid ini menggunakan nalar, menggunakan pola pikir mereka sendiri. Tapi pola pikir manusia berbeda dengan pola pikir Tuhan. Tapi di sisi lain, Yesus mengajak murid-muridnya itu apa? Untuk diskusi memecahkan persoalan. Yesus menggunakan potensi yang ada hanya 7 roti. Saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu jangan anggap remeh sesuatu yang kecil itu. Hanya 7 roti. Tapi Yesus gunakan potensi yang ada. Yesus gunakan yang kecil itu untuk menjadi sangat berkat, sehingga banyak orang bisa makan.
Kemudian yang keempat, ayat 6. Ya, masih ayat 6 dikatakan, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk, sesudah itu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-murid untuk dibagi-bagikan kepada mereka sehingga mereka makan sampai kenyang. Perhatikan sudah yang setelah. Di sini Yesus datang kepada Bapa mengucap syukur. Saya melihat di sini Yesus melibatkan Bapaknya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. 7 roti memberi makan 4.000 orang. Saudara yang kasih Tuhan, rupanya di sini dalam kondisi apapun melibatkan Tuhan. Yesus melibatkan Bapaknya. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang berkuasa. Melibatkan Tuhan dalam setiap kesulitan dan persoalan. Kesimpulan pada hari ini, pribadi yang bertanggung jawab adalah pribadi yang mempunyai hati untuk terbuka terhadap persoalan itu, sehingga dia mampu mengetahui, mampu memahami seberapa besar persoalan itu. Dan jangan lupa, gunakan kemampuan yang ada, gunakan potensi yang ada, dan juga melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan. Tentukan pihak kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkat setia. Tuhan mengajarkan pada kami untuk pribadi menjadi pribadi yang bertanggung jawab, sehingga kami tidak takut apapun yang kami hadapi. Tetapi juga Tuhan, kami mau mengandalkan potensi yang ada pada kami, dan juga tak lupa kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap apa yang kami sedang hari ini. Dalam Kristus kami sempurna berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali dalam program Sabat yang akan datang. Tuhan.